lagi ditanyakan Musa kepada Allah kan, siapakah namamu? Ya kan? Siapa? Nah, Siapa nama Tuhannya Abraham? Siapa? aku belum menyatakannya. Jadi Tuhannya Abraham tidak bernama. Belum Baik. menyatakannya. Ya, baik. Tuhannya Kristen siapa? Tuhannya orang Kristen adalah Yesus yang adalah Allah itu sendiri. Yesus. Baik. Yang menjumpai Baik. So, cukup. menjumpai Musa. Ya. Oke. Jadi menurut Anda Tuhannya Abraham Yesus? Iya. Oke, baik. Makasih. Banyuma lagi. Silakan Banyuma. Ya, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Dengarkan baik-baik. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Kejadian 15 nomor 2, Abraham telah memanggil nama Tuhannya. Wa yomer Avram, Adonai, Yod Hevafe, Ma Titsefin. Itu tidak bisa. Tidak bisa kemudian kamu katakan bahwa Abraham tidak diberikan nama Tuhan. Ma tite. Oke? Terus dikatakan ki we anoki. Tidak bisa kau katakan bahwa Abraham tidak mengenal nama Tuhan, karena Abraham sudah memanggil Tuhannya. Wa yomer Avram Adonai. Hasem Adonai. Oke? Nah, dia sudah memanggil nama Tuhannya. Nah, sedangkan ketika Anda mengatakan dari keturunan Isa, sekarang keturunan Isa yang mengajarkan menyembah Yesus itu siapa? Siapa yang mengajarkan keturunan Isa yang mana yang mengajarkan menyembah Yesus? Anda akan mengatakan Paulus. Mana buktinya dia keturunan Ishak? Oh, dia mengaku dari Benyamin. Iya, coba sebutkan nama bapaknya siapa? Kalau keturunan Benyamin kan banyak. Nama bapaknya siapa? Karena orang Yahudi itu, kalau dia betul-betul Yahudi, pasti menyebut nama bapak. Sedangkan Yesus saja tidak punya bapak, disebut nama ibunya. Oke? Nah, kalau Paulus Anda katakan keturunan Ishak, siapa keturunan Ishak? Pelaku Torah hari ini yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mengajarkan menyembah Yesus. Indonesia ada Kristen. Siapa yang datang ke Indonesia? Rabi mana yang datang ke Indonesia mengajarkan menyembah Yesus? Sedangkan Yesus sendiri mengatakan di dalam kitabmu, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Nah, sekarang siapa yang ngaku-ngaku domba? Siapa yang ngaku-ngaku Bani Israel? Siapa yang ngaku-ngaku keturunan Israel di sini? Islam atau Kristen? Kristen kan? Nah, kita telusuk. Ini Kristen dari mana? Dari Eropa ternyata, bukan dari Yahudi. Berarti serigala nyamar domba ya Kristen, karena hanya Kristen yang berlaku ngaku-ngaku domba, padahal bukan domba. Kalau Yahudi nggak mungkin nyamar Yahudi, karena memang mereka adalah Yahudi. Kalau Kristen bukan Yahudi, nyamar Yahudi, inilah dia serigalanya. Makanya dalam kitab saudara 2 Yohanes 1 nomor 7, antikristus itu, penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui Yesus sebagai manusia. Yesus datang sebagai manusia. Siapa mereka? Kristen. Jadi bagaimana mungkin kemudian melalui penyesat dan antikristus manusia bisa diberkati? Tidak mungkin. Satu-satunya jalan untuk diberkati adalah menjadi pengikut baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sebab dari ajaran Islamlah kemudian manusia di muka bumi ini memberkati Abraham. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Itu jelas itu. Jadi umat Islam mengajarkan ke seluruh dunia memberkati Abraham. Sementara Tuhan mengatakan dalam Kejadian 12, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Umat Islam ke seluruh dunia melakukan pemberkatan kepada Abraham. Berarti yang mendapatkan berkat adalah umat Islam. Kenapa Tuhannya Abraham tidak memberkati Kristen? Kita lihat di dalam Kejadian 17 nomor 14. Ya, terakhir ya. 30 detik untuk saudara. Bagaimana Kristen itu bisa diberkati?
Apakah bisa diberkati dengan data yang ada dalam kitab Kejadian 17:14? Adapun orang-orang yang tidak bersunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat khatannya, kulit khatannya, kulupnya, maka orang itu harus dilenyapkan dari orang-orang sebangsanya, sebab ia mengingkari perjanjianku. Ini harus dilenyapkan. Dalam bahasa Ibraninya jelas sekali dikatakan di sana dengan kata yang kemudian Anda tidak bisa hilangkan, yaitu karat. Karat itu artinya dipenggal atau dipotong atau ditebang atau dilenyapkan alias dibunuh. Bagaimana Anda bisa diberkati? Bagaimana Anda bisa diberkati? Jawab saya. Kejadian 17:14, dan orang-orang yang tidak disunat, yaitu laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari orang-orang sebangsanya, karena mereka telah mengingkari perjanjianku. Bagaimana Anda diberkati? Dari keturunan mula manusia akan mendapatkan berkat. Dari Kristen gitu maksudnya. Sedangkan Kristen dikatakan di Kejadian 17:14 harus dilenyapkan Kristen itu, karena mereka adalah penyesat, karena membatalkan perjanjian kekal Tuhan dengan Bani Abraham alaihissalam. Silakan Anda bantah. Laskar api di bawah, semangat malam. Terima kasih ya. Oke. Kita kan tadi udah saya sebutkan kan, Ismail itu nggak ada apa-apanya di dalam keisraelan, agama Yahudi, nggak ada apa-apanya karena memang gini saudara Arki, selamatkan ajaran Kristen, jangan Anda lari ke Ismail. Ismail itu keturunan Abraham, anak Abraham alaihissalam. Semakin Anda menghujat Nabi Ismail, semakin Anda dikutuk. Aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Hati-hati. Jadi kau selamatkan saja agamamu yang tidak bersunat itu. Karena Tuhan mengatakan laki-laki yang tidak bersunat, yang itu yang mereka tidak memotong kulupnya, maka mereka itu harus dilenyapkan dari antara sebangsanya, karena dia telah mengikat perjanjian. Itu dulu, selamatkan Kristen dulu, Bung. Silakan. Oke. Janji berkat yang disampaikan oleh Allah kepada Abraham itu kan ada di Kejadian 12, bahwa keturunannya, makanya siapa yang memberkati dia akan diberkati, siapa yang mengutuk dia akan dikutukkan. Jadi dari keturunan Ishak ini, siapapun yang di luar keturunan Ishak ini mengutuk keturunan Ishak ini akan dikutuk. Kalau di luar keturunan Ishak ini akan diberkati kalau memberkati gitu kan. Jadi nggak ada hubungan dengan Ismail. Itu kan berhubungan dengan Kejadian 21 ayat 12 itu, ya kan. Yang jadi waris itu, ahli waris itu adalah Ishak. Jadi menjadi ahli waris dari berkat itu adalah Ishak, bukan Ismail. Jadi kamu salah mengatakan Ishak itu adalah penyebab bangsa di bumi itu diberkati. Salah, karena menjadi ahli waris dari Abraham itu adalah Ishak. 21 ayat 12. Oke. Mengenai apa tadi ya? Mengenai Paulus tadi kan. Ya ini kan kitab suci ini kan bukan berbicara mengenai Paulus, bukan kitab silsilah gitu kan. Kalau cukup untuk keturunan Benyamin itu adalah salah satu dari anak Ishak kan. Jadi nggak perlu juga kita mengetahui silsilah Paulus itu. Yang penting dia memang keturunan Israel Yakub gitu kan, dari keturunan Yakub ya, dan bilang karena fokus utama Alkitab suci itu adalah Yesus, bahkan ada silsilah Yesus. Gak mungkin semua silsilah ada di situ. Silsilah Petrus lah, kalau saya silsilah inilah, silsilah ini enggak, ini bukan kitab silsilah. Iya, Anda sudah KO di situ, Anda sudah KO. Oke, kita maklumi. Sekarang pindah ke Kejadian 17:14. Kristen tidak bersunat, Tuhan supaya memerintahkan melenyapkan orang-orang yang tidak bersunat. Bagaimana Anda bisa memberkati ketika Anda justru diperintahkan untuk dilenyapkan? Silakan. Kenapa ada perjanjian sunat itu, ya kan? Perjanjian sunat itu untuk membedakan Israel dengan bangsa-bangsa lain.
Walaupun pada masa itu di luar Israel juga ada yang referensi, Bang, bersunat. ngobrolnya biar nggak kosong, Fir'aun, biar contohnya nggak kosong, Fir'aun, pakai referensi, ya kan? pakai data. Contohnya Fir'aun. Oke, diam dulu bisa enggak? Terus apa jadi sunat yang disampaikan oleh Allah kepada Abraham itu hanya khusus ditujukan untuk keturunan dari Abraham, bukan dari yang lain, ya kan? Contohnya keturunan yang lain itu misalnya bangsa Ardi, saya Mesir. tanya, kamu keturunan Abraham nggak? So pasti aku keturunan Abraham karena aku percaya dia. Kenapa kau nggak disunat? Kenapa kau nggak disunat? Makanya ini saya ceritakan ini. Oke. Kang Juma ini kelasnya Kang Juma Ya, ini. dengerin dulu dia. Dia keturunan Abraham tapi tidak disunat. Silakan. Silakan. Benar. Jadi sunat itu hanya pertanda bahwa keturunan Abraham hanya untuk orang Israel gitu kan. Terus apa sih pengertian sunat itu? Tetap masuk sunat itu adalah gambaran mengenai bahwa kita harus menanggalkan dosa kita melalui Mesias. Nggak, gini pertanyaannya Bro Ardi, dengarkan. Kamu kan keturunan Abraham. Oke? Iya. Sedangkan datanya keturunan Abraham itu wajib sunat. Apabila tidak sunat dihilangkan gitulah. Nah sekarang kenapa kamu tidak sunat sedangkan kamu keturunan Abraham wajib sunat? Kenapa? Dengar. Kan itu tadi saya bilang sunat itu hanya untuk orang Israel, sementara berkat itu kan untuk seluruh bangsa, ya kan? Apakah sunat itu termasuk berkat? Coba manusia-manusia berkulit di bawah, saya jangan diriput lah. Iya, nggak benar tuh. Masih berkulit. Keturunan Israel, keturunan Abraham itu sebagai tanda. Ntar dulu Bang Ardi, izin Bang Ardi izin, tolong ya teman-teman di bawah, ya kalau Anda punya keilmuan, ya lawan aja Bang Juma, diskusi, jangan main report, itu namanya pecundang ya, pecundang. Silakan Dik, lanjut Dik. Oke gini ya. Kenapa gini kan? Kenapa Musa memasukkan sunat itu ke dalam hukum Taurat? Kalau kita bicara mengenai hukum Taurat itu kan kita bicara mengenai kitab imamat. Di kitab imamat itulah yang dinamakan hukum Taurat, ya kan? Nah, di situ ada peraturan-peraturan, segala peraturan ada di kitab imamat itu gitu kan. Kenapa Musa memasukkan itu? Supaya itu termasuk pada keturunan yang dimasuk itu, Ishak itu gitu kan. Jadi itu hanya sebagai pertanda bahwa memasuki hukum Taurat. Makanya Musa memasukkan itu dalam hukum Taurat. Oke, supaya, stop. Terakhir sebelum ke Banyumak, keturunan Abraham itu wajib sunat atau tidak wajib sunat? Keturunan Abraham itu sebagai pertanda aja bahwa wajib atau tidak, wajib sunat atau tidak, pertanyaannya wajib atau tidak sunat? Wajib sunat kan ada di segala wajib sunat bagi orang Israel. Oke, jadi ada keturunannya yang wajib, ada keturunannya yang tidak wajib gitu. Oke, baik, udah cukup ya, lanjut lagi ya. Ini kan ada pembagian waktu ini kan. Iya, udah ada pembagian, udah cukup. Kenapa memasukkan sunat itu dalam hukum Taurat itu agar hanya sebagai penambahan, hanya sebagai dasar Ya udah, bahwa Pak Ardi lu teman gue cukup ya. Nanti kita mau bahas ini. Pak Ardi cukup ya, giliran Banyumas lagi ya. Wajib dan tidaknya disunat. Belum selesai ku jawab Bang Juma, kan belum selesai. Oh iya udah selesaiin. Sorry selesai. Jadi pakai jadi kata biar nggak Musa kosong. memakai hukum Kalau pakai memakai hukum sunat itu sebagai tanda bahwa orang Israel mematuhi hukum Taurat. Itu juga sebagai gambaran bagaimana manusia menanggalkan dosa-dosanya melalui Mesias itu, Mesias yang dijanjikan itu. Mesias yang dijanjikan itu justru mengajarkan sunat. Enggak ada yang mengajarkan sunat. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal, meskipun yang paling terkecil. Baca ayat 16-nya, baca ayat 16 berlaku sampai zaman Yohanes gitu kan. Yohanes itu lebih mudah.
lebih mudah langit Iya. dan bumi lenyap. Iya, iya kan. Ketika zaman Yohanes kan belum kan dilenyapkan bumi kan udah masih ada kan Tapi sunat itu perjanjian kekal. Anda paham kekal? perjanjian kekal di dalam daging. Ya kalau udah mati dia nggak kekal dia. Baca kitab Taurat itu. Parah. Perjanjian ini kekal dalam Mainkan daging. aja, Bang Jo, Kata ya. mainkan aja. Daging itu akan binasa. Kan dibilang kan kalau kau mati kan nggak berlaku lagi tuh. Kan makan dibilang itu hanya sementara. Makan dikatakan perjanjian itu kekal di dalam dagingmu. Itu sebagai pernyataan bahwa itu hanya sementara menunggu datang Mesias. Nah, Di mana itu dikatakan di mana? coba cari di Google perjanjian sunat Ya. itu. Kata kunci Google. kamu buat di kata kunci di Google, kamu buat kata kunci di Google. Bahaya. Google udah masuk Ayatnya. gereja sekarang ya? Nah, Google perjanjian udah masuk gereja itu sekarang. kekal di dalam dagingmu. Coba buat kata kuncinya situ. Oke. Google udah masuk Jadi gereja berarti sekarang. sementara. Daging itu kan sementara, tidak kekal. Kedagingan kita ini kan tidak sementara, tidak kekal. Jadi kekal di dalam daging aja. Setelah mati ya nggak berlaku lagi gitu loh. Makanya Mesias mati karena untuk membatalkan perjanjian sunat itu. Mesias Karena bukan Tuhan. beralih ke sunat rohani. Nah, karena dia Ini gimana adalah Pak ya? orang yang Ardi, bersunat. cukup ya. Ketika dia mati, Aduh, parah. maka perjanjian sunat itu tidak kekal lagi karena udah diubah Iya, kedagingan Ardi, itu cukup ya. diubah. Ardi cukup ya. Itu. Oke, gantian Itu ya. maksudnya perjanjian sunat itu. Oke, gantian. Oke. silakan. Oke. Silakan. Kejadian 17, perjanjian kekal Allah itu adalah sunnat. Itu perjanjian kekal. Yang dikatakan kekal selamanya. Oke? Selamanya itu yang disebut perjanjian kekal. Tidak boleh tergantikan. Tak boleh diganti oleh siapapun. Ini perjanjian kekal. Makanya Bani Israel, Bani Ismail sunat. Kamu tidak pernah mendengarkan sejarah risalah kenabian, pengajaran Islam kepada orang-orang Arab. Begitu mereka meluk Islam, mereka disunat. Nggak ada. Kenapa demikian? Karena secara turun-temurun itu sudah menjadi ritual mereka, yaitu sunat dari nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim alaihissalam. Pahami itu dulu. Jadi sunat itu ada perjanjian kekal. Nah, sedangkan orang yang menjadi keturunan daripada Abraham itu akan mendapatkan berkat. Dari keturunan Abraham semuanya orang akan mendapatkan berkat. Kenapa demikian? Tuhan sendiri mengatakan, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Coba, apakah umat Islam memberkati Abraham? Memberkati Abraham. Apa buktinya? Setiap mereka bersalawat, mereka melakukan pemberkatan terhadap Abraham. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim. Ini fakta, tidak bisa dibantah. Umat Islam setiap hari memberkati Abraham atau Ibrahim alaihissalam, keselamatan atasnya. Bahkan kami menyebut namanya, kami selalu memberikan pemberkatan, keselamatan atas beliau Abraham. Makanya disebut alaihissalam, di atasnya, kepadanya keselamatan. Nah sekarang Kristen, coba tunjukkan ke saya, mana perilaku pemberkatan kalian ke Abraham? Kan jelas ayatnya nih, di Kejadian 12 nomor 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham. Siapa di antara Islam dan Kristen yang memberkati Abraham setiap saat? Islam. Oke? Kristen masuk nggak di situ? Enggak. Oh, masuk juga. Apa buktinya? Sunat dia. Oh, nggak bisa. Orang tidak bersunat itu orang yang justru Tuhan katakan harus dilenyapkan karena dia mengingkari, ya, membatalkan perjanjian kekalku. Kristen itu harusnya dilenyapkan. Itu yang pertama. Dan aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Nah sekarang apakah ada umat Islam itu mengutuk Abraham? Tidak. Apa kira-kira yang bisa dituduhkan ke umat Islam?
Oh, kamu dikutuk oleh Tuhannya Abraham. Kenapa? Karena kamu mengutuk Abraham. Apa kira-kira apa yang membuat umat Islam itu dikutuk? Pertama, Nabi Abraham alaihissalam diberkati setiap saat oleh umat Islam. Umat Islam mengajarkan kepada siapapun, begitu Anda mu'alaf, maka Anda diajari untuk memberkati Abraham. Sebaliknya, begitu Anda murtad, maka Anda diajarkan untuk menghujat dan mengutuk Abraham alaihissalam. Ismail tidak dianggap anak, tidak dianggap keturunan, dia dianggap budak. Perjanjian kekalnya dibatalkan, yaitu sunat dan seterusnya. Oke? Semua ketika menjadi Kristen, maka yang terjadi adalah pengutukan terhadap Abraham. Hagar disebut anak budak, Ismail disebutnya anak zina dan seterusnya. Jadi jelas di sini. Kalau boleh saya ganti datanya, Kejadian 12 nomor 3, andaikan saya dilai, saya pun akan mengganti ini. Aku akan memberkati umat Islam yang telah memberkati engkau Abraham, dan aku akan mengutuk orang Kristen yang setiap saat mengutuk engkau Abraham. Seandainya saya juga ada dilai, ku ganti supaya ini lebih betul dan lebih tepat. Oke? Dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat, bukan mendapat kutuk. Kalau di Kristen, coba orang yang masuk Kristen pasti tidak bersunat lagi. Ya kan? Anak-anaknya pasti tidak bersunat. Berarti anak-anaknya mendapatkan kutuk, bukan mendapatkan berkat. Tapi kalau orang yang masuk di Islam, anak-anaknya akan mendapat berkat. Kenapa? Karena siang hari, siang malam dia akan memberkati Abraham. Aku akan memberkati engkau Abraham, dan aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau Abraham, dan memberkati orang yang memberkatimu. Umat Islam memberkati, orang Kristen mengutuk. Itu jelas. Umat Islam sunat, orang Kristen tidak sunat. Makanya tadi saya katakan, mana bukti bahwa Paulus itu keturunan Abraham? Mana buktinya? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Nah, sementara Paulus ini yang mengajarkan jangan bersunat. Oke? Paulus yang mengajarkan jangan bersunat. Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus tidak berguna baginya. Coba. Oke? Paham itu ya? Jadi kesimpulan kita pada malam hari ini, Islam adalah orang-orang yang diberkati, Kristen adalah orang-orang yang dikutuki. Demikian. Maka ya saya tanggapi ya. Oke ya, saya tanggapi ya. Nah, kalau kita melihat Alkitab, itu kan bukan merujuk kepada Ismail, karena ayat 12 itu semua bangsa akan diberkati kan, akan memberkati gitu kan. Siapa yang memberkati keturunan Abraham akan diberkati, siapa yang mengutuk keturunan Abraham akan dikutuk, ya kan. Tapi melalui Ishak, karena ayat Kejadian 21 ayat 12 itu ahli waris dari ahli waris berkat itu melalui Ishak. Kejadian 21 ayat 12. Jadi bukannya mengutuk Ismail akan dikutuk, keturunan Ismail akan dikutuk, memberkati keturunan Ismail akan diberkat, bukan. Melalui keturunan Ishak ajanya itu. Keturunan Ismail tidak ada disangkut pautkan mengenai itu. Anda mengutuk anak Abraham sama halnya mengutuk Abraham. Kan sudah dijelaskan, cuma Kejadian 21 ayat 12 itu yang jadi ahli waris itu adalah Ishak. Faktanya kerajaan Tuhan siapa yang mewarisi? Kerajaan Ishak siapa yang mewarisi? Dari kerajaan dari Ishak. Mana kerajaan Tuhan yang diberikan kepada Bani Ishak itu mana sekarang? Kerajaan Yehuda, itulah kerajaan Yehuda. Mana kerajaan Yehuda? Ya, mana kerajaan itu? Kerajaanku bukan di dunia ini. Kerajaan yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham, kerajaan di dunia, bukan kerajaan di angan-angan. Loh, jadi yang dijanjikan 12 raja itu siapa? Melalui Ishak juga dijanjikan kerajaan, itu kerajaan Yehuda yang kekal dan tak. Mana kerajaan Yehuda sekarang, tunjukkan. Kerajaan Israel sekarang tunjukkan. Kerajaan Yehuda sekarang mana? Kerajaan Yehuda mana? Di kitab Daniel ada itu. Iya, mana kerajaan itu mana? Kerajaan itu mana? Dulu aku saya tanggapi gitu kan. Saya tanggapi tadi yang tadi kan. Kerajaan Yehuda, kerajaan Israel mana kerajaannya? Mana kerajaan tahayul. Realitasnya realnya. Tahayul.
Ya mana? Kalau bukan tahayul berarti kerajaannya ada. Itu kerajaan 1000 tahun itu siapa gitu Ya ya? mana kerajaan itu mana? Kamu lihat Vatikan itu, kepausan itu kerajaan itu loh, sistem kerajaan. Jadi Anda ingin mengatakan Vatikan itu adalah kerajaan Daud? Itu kerajaan Kristus itu. Oh, kerajaan Tapi Kristus. kata Yesus gitu ya. Parah. Yang sebenarnya adalah di sorga gitu kan. Kerjaannya bukan di dunia ini tetapi di sorga. Tapi dijanjikan oleh Yesus adalah tahta Petrus. Tahta Petrus itu kan tidak dapat musnah, tidak dapat dikuasai maut gitu kan. Makanya berdiri. Tahta Petrus itu kepausan itu tetap berdiri sampai sekarang, dari zaman Yesus sampai sekarang. Oke. Kita lanjut mengenai Paulus tadi kan. Udah saya bilang tadi sama Juma tadi kan, Alkitab ini bukan berbicara mengenai silsilah, sehingga setiap orang ada silsilah di situ. Jangan di kitabmu di cerita luar aja, cerita luar. Yang saya ceritakan tadi tentang silsilah Rasulullah itu dari buku Sirah Nabawiyah. Nah sekarang jangan dari kitabmu, ambil aja dari luar. Entah itu dari cerita Khairil Anwar, Tatang Sutarma atau apa. Coba ambil aja yang lain. Nggak usah yang lain. Nggak usah di Bible. Di Bible nggak akan ada. Iya, Dari sumber lain. Kan cukup kita ketahui bahwa Dari sumber lain coba. Dari Israel, dari sumber lain. Amin. Ada nggak dari sumber lain? Kalau mengenai perinciannya itu ada memang satu kitab, cuma saya nggak bisa mengopenkan di sini, nggak bisa. Iya, kitab apa namanya? Kitab apa namanya? Kitab apa namanya? Kitab yang tulis oleh Irenaeus itu banyak itu keterangan mengenai para santo-santo di zaman Yesus. Misalnya Santo-santo. Petrus kemana, Paulus kemana, Thomas kemana, ada di situ. Santo Irenaeus. Kenapa? Oke ya. Jadi nggak mungkin saya buka di sini ya kan. Oke. Cuma itu intinya kita itu berbicara mengenai silsilah gitu kan. Jadi intinya Paulus itu bukan dari Yunani seperti tuduhanmu, tetapi memang murni keturunan Israel, yaitu dari Benyamin. Apalagi tadi yang dijawab mengenai sunat. Baca di Kejadian 17 ayat 13. Kan di dalam daging mula itu menjadi perjanjian yang kekal. Ya kan daging itu kan tidak kekal. Kekal itu artinya ada. Jadi di dalam daging itunya hukum sunat itu ada. Nah setelah meninggal itu yang nggak berlaku lagi kan. Makanya Yesus mati untuk meniadakan sunat ini, beralih ke sunat rohani yaitu baptisan. Jadi kan itu di situ dibilang. Arti yang disunat itu daging atau tulang? Yang dia disunat. Ardi, dengarkan dulu. Abang mau bicara, Ardi. Abang dulu bicara. Itu enggak ada. Ardi, abang mau bicara bentar, setengah detik. Bisa enggak? Saya ngomong, jangan dipotong. Sebentar doang, Di. Kan gue baru bangun. Di, yang disunat itu di daging atau tulang, Di? Aduh, terusin. Gini ya, udah kan? Saya bicara dulu ya. Di Kejadian 17 ayat 3, di dalam daging mula perjanjian itu kekal, menjadi perjanjian kekal. Jadi daging itu kan tak bersifat kekal. Makanya Yesus meninggal, mati, karena dia keturunan Yahudi yang bersunat. Jadi hukum itu sudah penuhi, tidak kekal lagi, beralih ke hukum rohani. Berarti orang Yahudi sudah nggak sunat sekarang. Kalau di dalam Kristus nggak sunat lagi karena bergantung dengan orang Kristen ini kan bukan Kristus. Dengarkan Ardi, hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Yesus mati katanya, berarti Yesus mati untuk membatalkan sunat. Nah pertanyaan saya, orang Yahudi hari ini masih sunat atau tidak? Kan udah saya katakan cuma kan. Orang Yahudi hari ini sudah tidak sunat lagi atau masih sunat? Iya, mereka bersunat kan mereka nggak berada di dalam Kristus. Lah katanya tadi dibatalkan Yesus. Dibatalkan Yesus, kalau misalnya orang yang tetap menggunakan hukum Taurat itu gimana caranya memaksa orang itu menggunakan hukum Kristus? Coba, ya kan? Katanya saudara mengatakan hukum Taurat itu salah satunya sunat itu sudah tidak berlaku lagi karena Yesus sudah mati. Iya, karena sesuai dengan
Kejadian 17 ayat 3, di dalam dagingmu lah itu perjanjian kekal. Jadi ketika orang Yahudi itu mati, istilahnya Mesias itu mati, itu nggak berlaku lagi, beralih ke rohani. Oke. Karena semua- Sekarang ketika Yesus bangkit lagi, berarti bangkit lagi hukum sunat. bukan, karena kan nggak ada kedagingan lagi di dalam Loh, yang kebangkitan. makan ikan goreng bukan daging. Lah, gini kan, ketika Yesus datang gitu kan, semua pintu terkunci, tapi dia datang gitu kan. Jadi Enggak, istilahnya Anda nggak ada mengatakan, lagi- nggak Anda ada lagi mengatakan materi di sunat situ, daging tapi itu yang sudah bukan mati karena Tapi- Yesus mati. Tapi bangkit lagi Yesus, berarti bangkit lagi hukum sunat. kok bangkit lagi? Kan Yesus, kan Yesus bangkit lagi tuh. Kamu udah berubah cuma. Apanya yang berubah? Buktinya dia makan ikan goreng. Buktinya pintu-pintu terkunci, dia udah berada di dalam ruangan itu. Ya kan ada yang tutup pintunya. Berarti tidak ada berlaku Begini, lagi hukum sekarang begini. Ketika Yesus makan ikan goreng, itu masih punya daging ya atau tidak? Cuma kalau itu sebagai tanda dia makan ikan goreng itu bahwa Iya, dia masih berdaging di situ. Dia masih berdaging atau tidak? Tetapi udah diubah. Kalau misalnya dalam materi, kedaging itu materi, akan bisa dia masuk kalau karena Faktanya dia makan ikan goreng itu bukti dia manusia atau bukan manusia? buktinya bahwa dia itu bangkit, maka dia makan ikan goreng. Kan hantu bisa makan ikan goreng, maka dia makan ikan goreng. Berarti hukum Taurat, sunat juga ikut kembali bangkit karena dia kembali lagi. Kalau masih ada daging, nggak makalan dia masuk, bisa masuk tanpa membuka. Kan tadi katanya hukum daging dibatalkan dengan matinya Yesus. Nah, dia hidup kembali, berarti hukum daging bangkit kembali. Kan hidup udah diubah, nggak daging lagi, kan udah diubah jadi Loh, rohani. kalau dia daging hanya roh, kenapa dia makan ikan? Lah, dia bisa karena membuktikan dia hidup. Ya, katanya cuma roh. Lah, emangnya siapa bilang setelah kebangkitan nggak makan? Itu kan sebagai pembuktian bahwa setelah kebangkitan berarti itu Yesus kita makan juga. berarti Yesus dagingnya bangkit juga. Iya kan dibangkitkan, tapi dia Berarti menjadi hukum kembali. daging, berarti hukum daging kembali hidup. Kalau masih tetap daging seperti semula sebelumnya, dia tidak akan masuk ke dalam ruangan yang terkunci itu, cuma Mana ada batu itu Koknya batu di dalam kuburan ruangan batu kuburan itu bergeser. Cuma ketika dia makan ikan goreng itu kan, murid-muridnya berkumpul dalam ruangan yang terkunci. Mana dalilnya? Mana dalilnya ruangannya terkunci? Mana dalilnya? Makanya baca di hal yang kamu baca itu makan ikan goreng itu di situ. Di mana? Di mana pintu terkunci? Di mana? Bahwa kedagingan itu tidak ada lagi. Kalau tidak ada kedagingan, kenapa dia makan ikan goreng? Nggak bisa masuk. Kalau dia tidak punya daging, kenapa makan ikan goreng? Lah, kenapa makan ikan goreng? Yang penting kan kedagingan itu nggak ada lagi. Bagaimana caranya makan ikan goreng kalau tidak ada dagingnya? Sesuatu yang nggak bisa kau pikirkan. Ayah bantu aku ayah. Bisa nyampe ke Bagaimana ceritanya? Pasti Ada. bisa aku lakukan. Bagaimana ada ceritanya? Oke. Makhluk roh makan Kita ikan. beralih ke secara satu-satu ya. Nanti ditangkap Kamu ya. pikir Yesus itu hantu? Debat kusur jadinya. Debat kusur nggak usah gitu kan. Kamu pikir Yesus itu hantu? Hah? Kan punya mikir hantu, kan udah saya bilang tadi. Dia makan goreng bahwa dia hidup, bukan hantu, kan udah saya bilang. Loh, dia makan ikan goreng untuk membuktikan dia itu manusia. Dia hidup bukan untuk membuktikan dia manusia, dia mengatakan dia hidup. Lalu dia apa? Dia mau membuktikan apa? Sampai dia makan ikan goreng. Dia hidup. Lah, meskipun dia tidak makan ikan goreng, dia tetap hidup. Aduh, parah ini, parah. Ada ceritanya. Justru Yesus karena Yesus dengarkan di dalam kitab saudara, murid-muridnya kaget karena mengira melihat hantu. Untuk supaya Yesus jangan disangka dia itu hantu, berarti dia manusia.
Iya, makanya dia menyatakan bukan bahwa dia itu hidup, bukan hantu. Berarti dia menyatakan dirinya bukan hantu, berarti dia menyatakan dirinya adalah manusia. Dia menyatakan dia hidup. Iya, dia hidup, makanya dia makan ikan goreng. Tapi kedagingannya itu udah diubah rohani, diubah. Bagaimana ceritanya diubah rohani? Sementara dia makan ikan goreng. Gimana ceritanya roh makan ikan? Coba. Bagaimana ceritanya ada roh makan ikan? Itu hanya sebagai dasar bahwa setelah kebangkitan kita juga makan dan minum. Berarti kalau Anda mengatakan Yesus tidak berdaging, kenapa murid-muridnya bisa melihat? Lagi, bukan dalam Kenapa muridnya bisa melihat? Kenapa muridnya bisa melihat? Ya buktinya dia bisa melihat. Di mana? Kenapa muridnya bisa melihat kalau dia tidak berdaging? Karena dia memperlihatkan dirinya. Berarti dia punya jasad. Kenapa kok? Ya, dia bisa memperlihatkan dirinya. Iya, dia bisa memperlihatkan dirinya, berarti dia punya jasad. Ya iya, siapa bilang nggak punya jasad? Tapi jasadnya itu Jasadnya rohani. jasadnya itu bukan materi, beda kan materi jasad rohani dengan jasad materi. Bagaimana jasad sementara dia roh? Lah, sujud. Saya pergi. Terkait dengan ini kan dari wujud rohani. Kalau materi, Bagaimana? dalam ruangan yang Mate balik, Ardi. Bagaimana ceritanya jasadnya rohani? lah, jasa itu kan mengangkut wujud, gimana sih? Kenapa mitri karena musuh gini kono? Jasa itu kan mengangkut wujud, gimana sih? Kita berterima kasih kepada Ardi telah menghibur di sini loh. Allah Coba belajar dulu, jasad itu wujud apa enggak? Wujud itu jasad enggak? Sekarang masalahnya wujud itu materi apa ini? Kembali ke topik, Di, dengarkan saya, Di. Lagi. Kalau dia Ardi, tidak akan masuk dalam dengarkan dulu, Ardi. Dia harus membuka kunci dulu baru bisa masuk. Di, Tapi kan dibuktikan bahwa dia materi lagi, tapi juga jasad rohani. Bagaimana ada ikan dimakan oleh makhluk roh? Kamu bertanya itu kepada Allah. Yesus itu hantu makan ikan. Aduh. Roh makan ikan. Kamu berbelit-belit. Bagaimana ada roh makan ikan? Memang Allahu Akbar, Masya Allah. bisa keselak. pernah untuk makan ikan goreng. Ada roh makan ikan. Setan dong. Hantu. Pernah Orang pernah sini jumpa bilang dia popo. hantu makan ikan goreng. Parakan. Ardi yang makan ikan goreng itu manusia atau roh? Ikan goreng. Di musuh pajangan. Yang makan ikan goreng itu Ardi. Yang makan ikan goreng itu manusia atau roh? Kalau kamu Berarti beda. Jadi Tuhan Yesus makan ikan goreng untuk membuktikan dia bahwa dia hidup. Dia hidup. Yang makan Bahwa ikan goreng itu manusia atau roh? dengar dulu ya. Gini kan. Itu hanya membuktikan bahwa di zaman kebangkitan bahwa manusia akan diubah dari wujud jasmani ke wujud rohani. Makanya Yesus itu hadir di tengah-tengah mereka sementara pintu-pintu terkunci. Yang kedua, untuk membuktikan setelah kebangkitan kita itu akan makan dan minum juga, walaupun kita wujud rohani. Jadi rohani makan ikan, rohani makan ikan. Rohani minum Kita nggak bisa mengatakan makanan apa yang kita akan makan nanti. Berarti Cuma pelayan itu layak hanya gelas ingin nah. Gelas nah, membuktikan, pelayan layak, gelas ingin nah. untuk Rohani buat menunjukkan bahwa setelah kebangkitan kita itu makan dan minum. Gitu. Jadi rohani yang makan, roh yang makan. Udah dibilang itu hanya untuk menunjukkan bahwa setelah kebangkitan kita itu makan dan minum. Kan buktinya dia bisa makan, bisa dia ada di situ sementara pintu terkunci. Berarti wujud jasmaninya itu nggak terikat lagi dengan materi, walaupun materi yang dimakannya.
kunci ku bawa-bawa. Jadi, Dek, yang makan ikan goreng itu raw atau daging? Roh atau daging? Iya. Iya. Daging itu materi apa gimana sih? Kalian pun aneh. Ketawa ente. Kok ente yang ketawa, Di? Kalau tanya Ketawa di sini masa lo enggak? saya bilang kan wujud itu ada materi dan ada rohani. Setelah kebangkitan itu wujud rohani. Kok malah ditanya daging itu? Oh, iya. Daging itu Nah, Yesus waktu bangkit itu makan ikan goreng raw atau jasmaninya ada? kata di bawah ini makan bodrek, dia jangan pening. Kata bodrek makan Ketawa bodrek. lagi. Buat ente itu bukan buat kita, buat ente. Udah dibilang setelah kebangkitan wujud rohani gitu, jadi wujud rohani kok nanya. Oh, jadi di surga itu Makan itu daging apa rohani kan jadi di ada. surga itu hanya rohani saja ya? Di surga hanya rohani saja, enggak ada jasmani. Ikannya juga rohani. Tadi Jadi dulu, sama-sama rohani. Jadi di surga itu nggak ada jasmani ya? Setelah kebangkitan itu wujud materi ini berubah jadi wujud rohani. Oh, jadi nggak ada jasmaninya lagi. Jasmaninya lah. Dagingan itu materinya itu nggak ada lagi karena udah Nggak dibakar ada. rohani. Oke. Kalau Yesus sendiri nggak ada lagi jasmaninya. Kan udah diubah, makanya dia masuk ke ruangan yang udah terkunci. Kalau dia masih materi, dia nggak akan bisa masuk, harus buka kunci dulu. Jadi Yesus itu masih laki-laki atau sudah berubah jadi kelamin di surga? Kan gini, Ya, kan gimana? kata Yesus, di hari kebangkitan manusia tidak kawin dan mengawinkan, melainkan sama hidup seperti malaikat di surga. Malaikat kan nggak ada punya kelamin, jadi di surga itu nggak ada yang namanya kelamin. Jadi Yesus tidak berkelamin lagi di surga. Makanya Kejadian 17 ayat 3 itu itu sementara, karena yang namanya di surga itu nggak ada yang namanya kelamin, jadi kekal di dalam daging. Kalau udah mati nggak ada lagi sunat itu. Aduh, benar, Mama. Jadi Yesus di surga itu tidak punya lagi jenis kelamin Yesus. Kan gak ada kawin mawin lagi. Ya apa gunanya itu? Coba itu hanya untuk di bumi ini untuk berkembang biak. Gimana sih? Yesus itu di surga itu laki-laki atau perempuan dia? Yesus. Yesus itu sebelum menjelma jadi manusia itu ya bukan laki bukan perempuan. Ah, Karena di surga itu nggak ada yang namanya kelamin. jadi Yesus itu di surga laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Ya. Ngonde. udah dibilang kelamin itu nggak ada di surga. Laki-laki atau perempuan? Gimana sih coba? Aneh jadi- kali. Jadi Yesus itu tidak berkelamin gitu. Ya, namanya di surga nggak ada kawin mawin. Kayak mana? Gimana? Aneh aja. Berarti nggak di surga itu nggak ada yang namanya laki-laki, nggak ada yang namanya perempuan. Tangannya ada, tangannya masih ada tangan. Aneh-aneh. Tapi Yesus itu perkawinan anak domba bagaimana mau kawin kalau tidak ada jenis kelamin? Iya kok dong. Perkawinan perjamuan kawin anak domba, bukan perkawinan. Siapa anak domba yang kawin itu? Itu perjamuan kekal di surga gitu loh. Itu maksudnya perjumpaan antara dia umatnya disebutnya mempelai wanita, disebutnya aja istrinya, sahabatnya. Kan udah kamu baca tuh di Injil, umatnya pengikutnya disebutnya sahabat-sahabatnya, mempelai wanitanya, anaknya, ibunya, istrinya. Kan udah banyak di Alkitab seperti itu. Jadi Yesus di surga bukan lagi laki-laki ya? Hah? Yesus di surga bukan lagi dia laki-laki. Bukan, tapi Karena mempelai di surga pria. itu tidak ada yang namanya kelamin, tidak ada laki-laki dan perempuan. Oke. Tidak ada yang namakan, kan penamaan laki-laki dan perempuan itu kan ada kelaminnya aja. Coba kita cek dulu ke Pak Stephen ya. Lu diam dulu ya. Pak Stephen, selamat malam Pak Stephen. Ya malam-malam bang. Semuanya. Tidak kebiri. Sebentar benar. Pak Stephen, menurut Anda di surga itu Yesus laki-laki atau sudah berubah jenis kelamin Pak Stephen? Tidak ada bang. Allah itu tidak berjenis kelamin. Yesus itu. Iya. Oke. Yang enggak, yang ditanya Yesus, anak Maria. Berapa yang satu? Yang satu kurun Dia akan kawin. Yang itu satu. Iya, ya, apa Pak Stephen bagus tuh. Ngana, dengar topik kita. Ngana. Stephen, dengar topik kita dong. Yesus itu di surga. Kan di bumi laki-laki nih, naik ke surga masih laki-laki atau bukan lagi?
Tidak bang, tidak. Itu udah tidak laki-laki. Jadi apa dia? Jadi perempuan? Tidak ada jenis kelamin bang di surga bang. Enggak ada. Tidak ada jenis kelamin. Oke. Tidak. Baik. Oke ya. Gimana Bang Juma? Masuk botol apa masuk akal? Tidak ada jenis kelamin di surga ya? Memang ceritanya kenapa bisa ada mempelai pria, mempelai wanita? Kalau Kan nggak sudah ada saya jenis kelamin. sebutkan Juma, kan saya menyebutkan Juma. Ardi diam dulu Ardi. Ardi sama Stephen dulu Ardi. Dengar dulu Juma, kan udah saya bilang jangan muter-muter gitu kan udah saya bilang Juma. Ardi, Umatnya, Ardi. pengikutnya disebutnya mempelai wanita, sahabat-sahabatnya, istrinya, Ardi anaknya. standby dulu Ardi. Ini pasti pendulu ganti Ardi. Pasti pendul dia. Lu istirahat dulu Ada Ardi. cuma dia muter-muter gitu kan, percuma buang-buang waktu gitu. Itu juga masalahnya gitu kan. Padahal udah Ya Anda dibilang. lihat dulu. Pak Stephen lagi gantian. Pak Stephen silakan Pak Stephen. Apa? Bagaimana ceritanya Yesus kan di bumi laki-laki, kok di surga berubah jadi tidak ada jenis kelaminnya lagi? Terus Iya. kelaki-lakian Yesus kemana? Iya, itu artinya dia telah kembali ke alam rohnya bang. Allah itu kan roh bang. Saya nggak nanya itu, saya nanya Yesus. Iya, itu adalah Allah bang. Oke. Fisiknya kemana? Fisiknya Sudah tidak ada lagi bang. kemana? Dia adalah Allah yang roh. Kemana fisiknya? Ya kita tidak bisa mau bahas masalah itu bang. Yang kita tahu, yang kita imani di surga itu tidak ada lagi yang material bang, seperti yang di dunia ini. Oke, Tidak baik. lagi. Baik. Sebab dia itu adalah Allah, sang Firman. Allah itu Oke. roh, bukan Baik. zat. Ya, Cukup, bukan zat. cukup. Silakan Bang Juma. Ini menghilangkan anak Maria nih Bang Juma nih. Jadi di dalam kitabmu itu jelas sekali ya, dikatakan bahwa di surga itu ada laki-laki, ada perempuan. Anda tidak bisa kemudian menghilangkan jenis kelamin Anda di surga. Kalau Anda kehilangan jenis kelamin berarti Anda cacat. Oke, Anda manusia cacat. Ternyata surga, padahal surga itu adalah tempat kesempurnaan. Bagaimana Anda mengatakan diri Anda itu bukan laki-laki, bukan perempuan, sementara di dunia ini Anda perempuan, Anda Kita akan laki-laki. jadi sama seperti malaikat bang. Maksudnya seperti malaikat gimana maksudnya? Jadi Yesus artinya perkawinan kita dengan kita itu adalah Iya, bagaimana Anda mengatakan diri Anda malaikat? Bagaimana Anda mengatakan diri Anda sama seperti malaikat? Cuma menyatakan tidak ada Apanya yang sama seperti malaikat? Apanya yang seperti? ada jenis kelaminnya. Di mana dikatakan di surga seperti malaikat? Di mana dalilnya? Ada. Dalilnya tunjukkan, Ada, tunjukkan. Bang. Tunjukkan. Aduh, Kalau ada teman-teman Kristen yang bisa menunjukkan, soalnya aku tidak punya kitab ini, aku di luar ini. Ada guru, ada guru. Simak-simak. Kalian hidup Aku seperti malaikat. nyimak ada ini guru. percakapan. Aku di luar Iya, ini. seperti malaikat di mana? Di mana? Di Ada, surga. ada. Saya Coba bantu ya. tunjukkan. Ya, oke, ya silakan. Silakan. Bantu ya, bantu. Ya. Baik. Ya, bantu pernapasan. Oke. Ardi, kau Bantu dulu, pernapasan, Ardi. Bang Yubi. Iya. Dibantu. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Anak manusia Pak Stephen. Malaikat bukan. Barangkali salah Bang Al Ayubi. Coba baca lagi. Anak malaikat. Diulangi dibaca. Dibaca. Iya, Markus 14:62. Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Anak manusia Pak Stephen. Nah, ya terus Anak masalahnya manusia, apa? katanya Pak Stephen. Hah? Ya, itu kan anak manusia. Tadi kan anak Katanya tadi, Itu buktinya katanya anak manusia. malaikat. Katanya malaikat. Hidup seperti malaikat. Malaikat itu gimana? Ada kelamin tidak? Makanya dibilang Yesus, pada hari kebangkitan tidak ada akan mengawinkan, makanya hidup seperti malaikat. Manusia itu hidup seperti malaikat. Di kebangkitan, di kebangkitan bukan di surga. Yang saya tanya di surga hidup seperti malaikat itu di mana? Di surga itu kan setelah kebangkitan, pada hari kebangkitan. Belum. Kebangkitan itu bangkit dari kubur. Baru bangkit dari kubur itu.
Belum, orang baru mau dihakimi, dibangkitkan dari kubur, dengar. Dibangkitkan dari kubur, dibangkitkan dari kubur, habis itu dihakimi setelah bangkit. Setelah selesai dihakimi, barulah masuk surga. Islamnya yang Kristen masuk ke neraka. Belum, kebangkitan itu bukan di surga. Kebangkitan itu di hari kebangkitan, namanya Yaumul Hisab. Iya cuma. Pada Belajar lagi. tidak ada kaum mengawinkan seperti malaikat di surga. Jadi Itu kebangkitan pada saat orang bangkit dari kubur, bagaimana mau kawin? Orang bangkit dari kubur bagaimana mau kawin? Orang diperhadapkan, orang sementara diperhadapkan di persidangan untuk dihakimi. Kawin, aneh kawin ini. Kawin gimana? Bang, buka Lukas 20 bang. Bang Juma mungkin akan biro jodoh. Anehan. Buka Lukas 20, Injil Lukas 20. Jodoh mungkin. Matius 22, karena pada waktu kebangkitan ini pada waktu kebangkitan. Bukan 22, Lukas 20. Matius Lukas 20. Ya, Lukas 20. Nah, Lukas 20 nomor berapa? Ya, 27 ya sampai dengan 40. Oke, aku baca ya. Ya, silakan. Makalah datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Ya. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Saudaranya itu adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah ya di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Oke, orang-orang dunia ini, di dunia ini Pak. Orang dunia ini. Mereka, dengar dulu. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapatkan bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan dikawinkan. Sebab itu, mereka ini di surga. Tunggu dulu bang. Ini di surga. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Ini di Mereka surga. sama seperti malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah. Ini di Mereka surga. telah dibangkitkan. Ya jelas. Ini di surga. Hari kebangkitan itu di surga. Iya. Kenalin hidup seperti malaikat ini dalam kebangkitan. Ini kebangkitan dari orang mati. Kebangkitan ini bukan surga. Jelas bang. Kita akan di surga bang. Tapi kamu tidak bang. Ini belum di surga ini. Ini belum di surga. Di surga bang. Setelah Ini belum di surga ini. Setelah kebangkitan di mana bang? Setelah kematian, orang dibangkitkan itu di padang mahsyar untuk dihakimi. Oh, jadi Itu menurut abang. Bukan menurut saya. Memang itu keadaannya. Sekarang begini, ketika orang mati bangkit, itu langsung di surga atau dihakimi dulu? kata kunci Jangan nangis. Cuma saya tadi. Ketika orang bangkit dari kematian, dihakimi dulu. Dihakimi dulu. Dari malaikat-malaikat. Mereka adalah anak Allah. Oke. Kalau namanya anak-anak Allah, itu sudah bersama-sama dengan. Begini, Ardi turunkan aja. Ardi ini orang setting. Harus dia. Cuma gini ya. Kamu turun Ardi. Inti kata kunci jangan turun. Ardi mohon kamu di bawah. Ya, kamu masuk di Sapiteng. Kamu di Sapiteng aja bicara sendiri. Begini, Saudara Stefan, dengarkan saya.
Orang mati ketika dia bangkit dari kematian, itu masuk bangkitnya di surga atau bangkitnya di padang mahsyar? Sebuah tempat di mana mereka akan dihakimi untuk menuju surga atau neraka. Jawab. Giliran disuruh jawab, mingkem, malu, nggak tahu mau bilang apa, gitu. Hah? Jadi orang Islam ketika bangkit langsung di surga semua. Bagus. Berarti nggak ada orang yang di neraka karena di surga semua bangkitnya. Belajar pakai lutut. Orang belajar pakai otak, bukan pakai geblek. Ini Yesus sedang tanya jawab tentang kebangkitan. Kebangkitan dari kematian. Bahkan Anda sudah baca sendiri kok. Di antara orang mati kebangkitan itu, orang bangkit dari kubur, masa langsung mau kawin-mawin? Rakus sekali. Nanti setelah orang itu dihakimi, ditentukan di surga atau di neraka, begitu mereka masuk ke surga, mereka kawin-mawin. Ya Yesus aja kawin-mawin kok di surga. Gimana sih? Yesus aja nikah kawin dia. Mempelai pria, mempelai wanita, menuju kepada kamar pernikahan, habis itu kunci kamar dikunci. Wahyu 19. 36. Nggak bisa kok. 36 Guruda. Iya. Jadi jangan ngarang-ngarang bebas. Anda mengatakan bahwasanya di surga tidak ada kawin mawin. Yang tidak ada kawin mawin itu di hari kebangkitan. Oke. Coba Bang Stephen buka di Matius 25:36. Di situ ada pemisahan domba dengan kambing. Itulah kebangkitan. Boro-boro mikirin kawin. Penghulunya aja baru dibangkitkan kok. Lanjut, Kang Juma. Tendanya Bapak belum datang. orang ini kemana aja? Oh enggak. Nah, Sudah silakan. dijelaskan tidak ada dikawin dan dikawinkan. Iya, Tidak itu di kebangkitan, Iya. Pada saat Sebab kamu dengar dulu, Bang. saya Sebab tanya, mereka jawab pertanyaan tidak saya. mati lagi. Kalau saya bertanya itu dijawab seperti kamu bertanya, saya jawab, bukan berasumsi. Ketika manusia semuanya dibangkitkan, itu bangkitnya di surga atau di padang mahsyar, tempat penghakiman? Di surga, Bang. Tidak ada Jadi masyarakat apa. Jadi enggak, mana coba dalilnya? Jadi enggak ada orang di neraka. Jelas. Matius 25:36. Matius Siapa yang 25:36, percaya itu kepada bangkit Yesus tidak akan dihukum. Itu ada dalilnya. Terus kenapa ada ini? Ayub, Kenapa ini? Ada apa maksudnya? Ada apa? Dikawinkan? manusia akan dihakimi sesuai dengan kelakuannya. Tidak, Mazmur Pak. 62:12, manusia akan membalas setiap orang menurut Ada perbuatannya. yang akan dihakimi. Amsal ada. 24, manusia akan dibalas sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Ya ada. Yesaya 3, bagaimana ada kalau orang semua bangkit di surga? Ada, Bang. Yang tidak percaya kepada Yesus itu akan dihukum, Bang. Akan dihukum. Bagaimana mau dihukum kalau sudah di surga? Bagaimana? Tidak tercatat. Bagaimana mau dihukum kalau semuanya sudah bangkitnya di surga? Boleh ikut jawab? Tidak semua masuk surga, Bang. Tidak semua. Tapi semuanya katanya Yang bangkit di tidak. surga. Boleh ikut jawab? Tidak semua akan masuk surga. Katanya bangkitnya Tidak semua. di surga. Bangkitnya di mana? Kalau begitu. Dibangkitkan dan akan bersama-sama dia di surga. Boleh Dan ikut akan jawab? dipilah-pilah, Bang, sama seperti domba dan kambing. Kok dipilah-pilah? Di mana dalilnya itu? Saya ingin tahu di mana dalilnya. Yang bangkit di surga ini, yang bangkit di neraka ini, itu dalil. Saya coba jawab. Silakan. Nah, jadi kalau roh orang mati dalam kepercayaan Kristen itu larinya bisa ke Sheol, itu bahasa Yunani ya, atau satu lagi Firdaus, belum ke surga. Ada tempat perhentian. Tempat perhentiannya yang enak itu ya di Firdaus. Firdaus itu bukan surga. Itu tempat perhentian sementara. Dan di Seoul. Seoul itu tulisannya SHEOL. Seoul. Itu tempat
perhentian, tapi nggak apa ya, boleh dibilang agak menderita lah di sana. Menunggu penghakiman, menunggu penghakiman, menunggu Tuhan Yesus datang yang kedua. Di Baru Hades, setelah bukan itu, di Seol itu perjanjian lama. Perjanjian lama, perjanjian baru ya, khususnya alam roh ya sama aja. Enggak, kalau bahasanya itu di Hades, kalau perjanjian baru, kalau perjanjian lama di Seol. Iya sama lah, itu Iya, berbahasa. iya. Itu Hades, roh-roh Seol orang sama. mati. Nah, itu sama-sama Roh-roh alam mati. maut. Dunia orang mati di situ. Kalau Nah, itu. kebangkitan itu di mana? Sorry, gimana? Kebangkitan itu di mana? Maksudnya kebangkitan gimana, dari mana, Ya, apanya? kan Yesus mengatakan tidak ada kawin-mawin pada saat kebangkitan. Tidak ada kawin-mawin saat kebangkitan. Ya, oke. Terus Itu kebangkitan itu di mana? ini setelah Yesus datang kedua atau belum? Ya, Yesus mengatakan tadi kan di cerita Iya, Bible. enggak, posisinya Pada kalau saat kebangkitan tidak ada kawin-mawin. Hari penghakiman, hari terakhir bang ini. Kita ya, kalau hari penghakiman berarti kan Yesus sudah datang kedua kali. Iya, Pada betul. saat Ini berbicara pada Yesus datang saat kedua kali. kebangkitan itu sudah di surga atau belum? Belum. Belum. Berarti kebangkitan itu bukan di surga. Wajar tidak ada kawin-mawin. Iya bang. Dari mana aturan? Betul betul. Dikatakan dibangkitkan dan akan bersama-sama dia dengan di surga. Iya. Nah, sekarang pada saat Begitu. kebangkitan apa langsung di surga? Bukan nanti di surga baru dibangkitkan, enggak. Loh, Bu. Di alam Tadi kamu mengatakan dibangkitkan di surga.